Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang amal ma'ruf nahi munkar, yang mana pada minggu lalu kita telah membahas, tetapi ada beberapa poin yang perlu kita lanjutkan dan kita pertajam lagi pembahasan kita. Itu Ustaz Abu Ammar, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bergelora kegelapan dalam dada karena dosa yang kami tumpuk setiap hari dan setiap saat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau tidak pinggirkan kami ke tepian rahmat-Mu, maka siapa lagi yang dapat menolong kami dari kegelapan dan kesengsaraan ini? Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau pandang kami dengan keadilan-Mu, karena kami tak sanggup menatap-Mu dengan keadilan-Mu itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan kelembutan, maghfirah, dan rahmat yang tiada terbatas dari sisi-Mu, sehingga masih tercerahkan suatu harapan bagi kami untuk selamat dari murka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan ini terpaksa harus meneruskan pembahasan yang minggu lalu karena adanya eksiden yang tidak dikehendaki kemarin, sehingga pembahasannya terlalu minim. Karena kemarin minggu lalu pembahasannya sangat minim, maka hari ini atau malam ini kita akan melanjutkan, insyaallah mudah-mudahan sampai kepada akhir cuplikan terhadap fatwa Sayyidullah terhadap amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, dan dia dari daruriyatuddin, yang mesti dilakukan dan mudah dipahami. Begitu juga kita telah sampai kepada syarat-syaratnya, namun hanya sebagian saja, yaitu syarat pertama dari amar ma'ruf dan nahi anil munkar, yakni yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Syarat pertamanya adalah mengetahui hal yang kepadanya akan diperintahkan atau hal yang darinya seseorang akan dilarang. Mengetahui dengan pengetahuan syar'i bahwa hal yang diperintahkan memang baik dan wajib, serta yang disuruh tinggalkan adalah perbuatan yang jelas haram. Jadi bagi orang yang belum tahu dan masih ragu terhadap masalah tersebut, tidak diwajibkan beramar ma'ruf dan nahi anil munkar. Syarat yang kedua kemarin juga sudah dibahas, yaitu dimungkinkannya seseorang yang kita suruh atau seseorang yang kita cegah itu terefeki, yakni terefek. Jadi maksudnya dia itu ada kemungkinan menerima apa yang kita suruhkan dan apa yang kita larangkan. Jadi kalau kita yakin bahwa orang itu tidak bakalan terima, maka kewajiban sudah lepas dari kita. Itu syarat kedua. Sekarang kita akan baca syarat ketiga, yaitu kita mengetahui bahwa pelaku keharaman atau yang meninggalkan kewajiban itu ada kemungkinan dia masih akan mengulangi lagi. Jadi kalau kita tahu bahwa fulan ketika berbuat haram, ya, dia kemudian tidak melakukan lagi, atau secara lahiriah nampak di wajahnya atau sikapnya dia sedih,
dan tidak ada tanda-tanda untuk mengulangi lagi, maka kewajiban kita untuk mencegah dia sudah ya sudah gugur. Jadi kita tidak perlu menasihati dia lagi, menyuruh atau melarang dia kalau dia sudah bersedih. Jadi ada tanda-tanda seperti itu. Ya. Di sini ada permasalahan lain, yaitu kalau seseorang itu melakukan dosa atau meninggalkan yang wajib, kemudian dia sudah tidak mau melakukannya lagi, jadi atau ada tanda-tanda dari dirinya tidak melakukan lagi, tetapi dia ini tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini bertaubat dari kesalahannya itu, maka kita dari sisi bertaubatnya kita wajib beramar ma'ruf kepada dia, menyuruh dia bertaubat. Imam mengatakan bahwa kalau mengatakan bahwa taubat itu wajib hukumnya. Jadi kalau kita melakukan dosa atau meninggalkan yang wajib, kita wajib bertaubat. Misalnya minta ampun, sedih dan sebagainya ya. Azam tidak melakukan lagi. Nah, maka seseorang kalau setelah melakukan dosa, walaupun dia tidak akan melakukan lagi, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa dia sedih misalnya dan bahwa dia bertobat misalnya, maka kita wajib menyuruh dia untuk bertobat, tetapi tidak wajib melarang dia untuk melakukan dosanya itu, karena kita sudah tahu bahwa dia tidak akan mengulang lagi. Ya. Ya. Kemudian la yashtarutu fi adami wujubil inkar izharu nadamatihi wa taubatihi. Ya. Jadi untuk gugurnya kewajiban mencegah kemungkaran atau menyuruh kepada kewajiban, tidak mesti harus ada alamat pada dirinya bahwa dia bersedih. Jadi kalau seseorang melakukan haram misalnya, tidak mesti bahwa dia mesti bersedih. Kalau dia tidak melakukan lagi, itu sudah cukup bahwa kita tidak wajib mencegah dia. Nah, tapi kalau dia belum taubat, ya dari sisi taubatnya kita wajib menyuruh dia untuk bertaubat. Itu kira-kira cuplikan daripada syarat ketiga ini, konklusinya itu. Kemudian syarat yang keempat, alla yakunu fi inkarihi mafsadah. Jadi harus dalam tidak ada efek dalam penyuruhannya terhadap kewajiban dan pengingkarannya atau pelarangannya terhadap kemungkaran, tidak ada efek negatif kepada dirinya, yakni kepada yang melakukan amar ma'ruf nahi anil mungkar itu. Jadi kalau kita mau menyuruh orang berbuat yang wajib karena dia meninggalkan, atau mencegah orang berbuat haram karena dia melakukan haram, kalau kita ketika mau melakukan itu ada kemungkinan, ya kan, atau mempunyai ilmu yang pasti, atau kecurigaan yang kuat, atau kemungkinan yang ya misalnya 20 atau 30%, asal itu masih logis kemungkinan itu. Apa itu yang dimaksudkan kemungkinan dan ilmu atau keperkiraan yang kuat? Yakni tentang efek negatif. Misalnya kalau saya cegah dia minum khamar, ini fulan yang muslim ini, kalau saya cegah minum khamar, maka dia misalnya akan membunuh aku, atau membunuh keluargaku, atau menyakiti aku, menyakiti keluargaku, atau akan merampok atau merampas hartaku yang aku perlukan, ya kan? Iya? Iya, atau membunuh keluarganya atau menyandra anaknya misalnya. Ini hukum amar ma'ruf dan nahi anil mungkar itu sudah gugur, ya. Jadi tidak wajib lagi kita beramar ma'ruf dan nahi anil mungkar terhadap orang yang sebegitu itu. Kemudian Imam mengatakan efek samping itu tidak mesti sekarang.
Jadi misalnya saya cegah seseorang itu melakukan keharaman, kemudian dia akan melakukan sesuatu yang negatif kepada saya, misalnya 1 tahun lagi, jadi ada kemungkinan seperti itu, maka kita tidak wajib mencegah dia untuk melakukan haram. Tadi disebutkan bahwa kalau efek negatif itu terjadi kepada diri kita, keluarga kita, ya, atau harta kita yang kita perlukan, dan imam mengatakan atau mukminin. Jadi kalau saya cegah dia akan bakar rumah orang, misalnya bakar rumah kaum muslimin, umpamanya, maka kita tidak wajib lagi sudah untuk mencegah dia berbuat haram. Ya. Kemudian kalau ketika kita mau menyuruh orang berbuat ma'ruf, wajib ya di sini ya. Kemudian sebab kita sudah tahu bahwa kalau ma'rufnya tadi sunnah, hukumnya sunnah ya. Kalau ma'rufnya kalau mungkarnya makruh, mencegahnya juga makruh. Itu yang agak kemarin kita tekankan itu. Kemudian gini, kalau kita mau mencegah orang berbuat mungkar atau menyuruhnya berbuat wajib, itu mesti kita keluarkan harta misalnya. Ya, tetapi harta itu begitu berharga bagi kita, jadi agak merepotkan sedikit gitu. Nah, bagaimana, apa kita mesti mencegah dia berbuat mungkar atau menyuruh dia berbuat wajib? Kata imam, la yajib. Jadi la yajib melakukan seperti itu, tidak wajib mengeluarkan harta untuk menyuruh orang berbuat ma'ruf atau wajib atau mencegah orang berbuat mungkar. Tetapi kata imam, kalau tidak menyulitkan itu baik. Misalnya saya punya ini fulus kasir ya, punya harta, punya duit. Kemudian orang ini, wah saya ini kalau ndak ada sarung baru, kalau ndak ada sejadah baru, kalau ndak ada baju baru, kopiah baru, ini nggak mau sholat. Saya punya duit dan tidak keberatan, saya kasih dia. Itu hasan kata imam, jadi baik kalau kita terpaksa harus mengeluarkan seperti itu. Tapi kalau ya memang ngomong ini nanti ajib ini, saya terharu sekali kepada bab terakhir nanti insyaallah. Bagaimana perasaan kita di waktu kita melakukan itu, apa yang harus ada dalam dada kita. Ya, kayak ibu katanya, harus seperti ibu misalnya, seperti itu. Seperti ayah, kayak ayah. Jadi tidak ada perasaan yang lain-lain. Insyaallah nanti kita akan bahas. Sekarang kalau ada kemungkaran tapi bersifat umum ini, jadi yang betul-betul dihormati oleh, misalnya oleh agama. Apa misalnya? Misalnya mencegah orang untuk membunuh satu kaum muslimin atau kaum muslimin, ya kan? Atau meniadakan asar-asar Islam. Jadi peninggalan sejarah Islam atau syiar-syiar Islam semacam masjid, ya kan? Atau semacam asar itu misalnya semacam Ka'bah, Baitullah. Itu syiar-syiar yang seperti itu. Ya, misalnya kubrul aulia dan sebagainya. Kalau semacam itu yang digusur misalnya dan sebagainya, itu imam mengatakan harus dilihat mana yang lebih penting. Kalau tadi dikatakan kalau dalam masalah yang datar, kalau ada efek negatif yang menimpa kita atau akan menimpa kita atau kemungkinan akan menimpa kita, keluarga kita, harta kita misalnya, itu kita sudah tidak wajib. Tetapi dalam hal ini kita harus pertimbangkan betul-betul mana yang lebih penting. Sampai dikatakan oleh imam, kalau memang itu berharga sangat dan untuk mencegah itu misalnya perlu pengorbanan jiwa, itu mesti harus dilakukan, atau harta, itu mesti harus dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak begitu penting, jadi masih lebih penting jiwa-jiwa ini misalnya akibatnya akan lebih parah dan sebagainya, itu nanti boleh kita tidak melakukan amar ma'ruf dan
nahi anil munkar. Kemudian ini ada masalah lain yang ini tekanannya khusus kepada para pemimpin Islam, istilahnya kepada ulama. Dikatakan kalau terjadi sesuatu dalam Islam ya yang itu merupakan satu bid'ah. Jadi yang karena bid'ah itu misalnya orang-orang bisa sesat. Terjadi penyelewengan dalam agama. Misalnya apa ya kalau contoh-contohnya itu? Misalnya umpama ada orang ini misalnya ya misalnya seperti itu SDSB haram. Itu dihalalkan umpamanya. Dan kalau ulama diam, masyarakat bisa sesat lantaran yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, maka itu haram bagi ulama diamnya. Dia harus ngomong. Walaupun omongannya itu diambil atau tidak terserah. Kalau yang syarat-syarat yang datar, yang masalah biasa, itu kalau ada tidak ada kemungkinan sedikit saja. Ya. Kalau tidak ada kemungkinan sedikit saja mengenai diterimanya nasihat, suruhan atau larangan itu kita tidak wajib. Tapi dalam masalah Islam yang universal yang bisa menyesatkan masyarakat, ulama nggak boleh diam. Yang tahu nggak boleh diam, harus ngomong. Diterima atau tidak. Dan dikatakan harus pilih yang lebih penting. Tidak mesti efek negatif yang akan balik kepada kita itu dijadikan pertimbangan banget. Yang penting mana yang lebih penting? Antara misalnya ya ada efek negatif yang menimpa saya atau keluarga saya misalnya, tetapi masalah itu begitu pentingnya. Umpama nanti suatu saat ada misalnya, dan ini sudah pernah terjadi sebenarnya. Misalnya hijab nggak wajib atau sholat nggak wajib, kan sangat berharga ketimbang darah saya nggak ada artinya misalnya. Nah seandainya saya tahu nanti akan terbunuh kalau saya mengatakan sholat wajib, itu mesti harus dilakukan. Iya, jadi kalau sudah masalah yang bisa menyesatkan masyarakat, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kalau itu masalah sangat penting, maka kita kalau perlu mengorbankan jiwa atau harta pun kita harus korbankan untuk itu. Ini pentingnya amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan bagi ulama ini khususnya haram bagi mereka diamnya itu. Iya. Ya Rasulullah Allah kalimatan takwinul zalim. Kemudian sallu ala nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya kira-kira begitulah ringkasannya daripada syarat yang keempat ini, yaitu dalam beramar ma'ruf dan nahi anil munkar tidak mempunyai efek negatif yang bisa yang akan kita derita atau keluarga kita atau kaum muslimin, mukminin. Kemudian ada masalah yang ke-20 ini dari syarat keempat ini. Dalam amar ma'ruf nahi munkar itu apa harus disyaratkan bahwa seseorang itu adil? Imam mengatakan tidak perlu adil. Jadi tidak seperti imam sholat ya. Kalau imam sholat itu harus adil. Artinya adil yakni tidak melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Itu adil. Kalau sudah tidak melakukan dosa besar atau kecil, baru orang bisa melakukan bisa menjadi imam dalam sholat. Tapi dalam amar ma'ruf dan nahi anil munkar, seseorang tidak perlu adil. Jadi walaupun mungkin kita juga melakukan hal yang serupa, misalnya saya juga minum bir, naudzubillah. Teman saya minum bir, saya harus mencegah dia minum bir gitu. Ya, mungkin hikmahnya nanti ya. Jadi nanti mungkin ini efek anunya ya, manfaatnya mungkin ya. Kalau dalam Islam itu kan dilihat maslahat. Jadi daripada dua orang yang berbuat dosa, lebih baik seorang. Jadi istilahnya kalau Islam kan melihat seperti itu. Kalau ini misalnya yang A ini minum bir, yang B minum bir, tetapi yang A waktu itu misalnya nggak minum atau sama-sama minum misalnya ya,
itu harus mencegah, yang A mencegah B, yang B mencegah A. Iya, dan mencegah ini nanti kita akan lihat ada step-stepnya. Jadi ada tingkatan-tingkatnya. Suatu saat kita boleh misalnya ambil gelasnya itu. Ambil gelasnya kita misalnya ambil rampas. Jadi kalau A ngerampas si punya B, B yang apa punya A nanti, tapi masih minum juga ya, dibawa lari B-nya di sana minum. Ala kulli hal, tapi kewajibannya tetap ada. Jadi tidak harus orang adil. Ala kulli hal. Sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian dari syarat keempat ini ada masalah terakhir dari syarat keempat, yaitu kalau seseorang melakukan haram atau meninggalkan yang wajib, tetapi dengan persangkaan bahwa yang demikian itu boleh bagi dirinya, gitu, boleh bagi dirinya. Maka kita lihat, kalau dia ini misalnya sesuatu yang haram kan suatu saat bisa jadi halal. Misalnya gini ya, saya sakit, obat sudah nggak ada obat yang halal yang bisa nyembuhin saya. Tinggal obat yang ada campuran najisnya atau barang-barang haram yang lain, baru boleh saya meminum itu. Jadi kalau masih ada obat yang halal, kemudian kita sanggup mencapainya atau memilikinya, kita wajib tetap mencari obat yang halal itu dan tidak boleh kepada yang haram. Tapi kalau kalau memang sudah nggak ada, atau sekalipun ada saya nggak mampu beneran, kecuali yang haram tadi, kita boleh. Nah, orang ini menghayal apa? Hayalnya, prasangkanya apa? Ini halal sudah bagi saya. Padahal tidak. Nah, misalnya dia sudah mengira sudah tidak ada obat yang dia bisa jangkau, kemudian yang ada di hadapannya yang bisa jangkau sementara itu haram dan diminum, tapi kita tahu bahwa sebenarnya dia bisa menjangkau obat lain yang ada tapi dia nggak tahu. Itu bagaimana? Apa wajib kita mencegah? Imam mengatakan la yajib. Jadi tidak wajib menerangkan kepada dia, enggak, sebenarnya masih ada obat yang murah yang itu. Enggak wajib sudah. Jadi kalau dia sudah mengira bahwa obat yang haram itu bagi dia kira sudah halal karena darurah, sementara saya tahu bahwa ada obat yang bisa dia jangkau yang murah misalnya, apa saya wajib mencegah dia? Tidak wajib. Kecuali kalau orang memang bodoh dari sisi hukum, dia nggak tahu, serampangan aja dia minum. Misalnya dia nggak tahu aturannya, apakah ada peringkatnya, apakah harus mencari yang halal dulu, kemudian kalau nggak ada baru yang haram. Dia nggak tahu masalah seperti itu. Dia pokoknya antem kromo aja, ada obat langsung minum, misalnya, padahal itu haram karena ada ininya yang tidak dihalalkan dalam Islam atau najis dan sebagainya, mutanajis. Maka kita wajib menerangkannya kepada dia, mencegahnya, ya. Kalau alkohol, saya kurang tahu ya kalau alkohol itu bagaimana kedudukannya. Kalau dalam bentuk diambil dari, yang jelas kalau najisnya nggak najis. Kalau alkohol itu diambil dari barang-barang misalnya semacam tebu atau semacam apa gitu ya, tidak diambil dari khamar. Jadi kalau kita bikin anggur misalnya, perasan anggur terus sudah jadi khamar, setelah itu dilainkan ini alkoholnya, baru itu najis. Tapi kalau dari asal misalnya air kelapa muda atau air ini, kita ambil alkoholnya aja, itu nggak najis. Cuman kalau dimakan saya masih belum tahu hukumnya. Misalnya dimasukkan ke pil-pil yang ini, yang iya, saya kurang tahu itu. Maka itu kalau ada orang minum saya tidak cegah-cegah karena saya sendiri nggak tahu hukumnya bagaimana itu. Tapi yang jelas najisnya tidak najis. Ala kulli hal. Sekarang kita akan memasuki bab maratibul amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jadi tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi anil munkar. Imam mengatakan pada baris pertama, untuk amar ma'ruf dan nahi munkar ini mempunyai martabat-martabat atau tingkatan-tingkatan
yang tidak boleh seseorang itu melampaui tingkatan sebelumnya dan melakukan tingkatan berikutnya kalau kita mengira atau yang mempunyai persangkaan bahwa orang cukup dengan, walhasil nanti ada aturannya ini, tingkatan-tingkatannya ini mana yang harus didahulukan. Jadi maksud imam di sini orang tidak boleh loncat-loncat dalam tingkatannya itu. Iya, iya. Yang dikatakan tidak boleh kalau dalam bahasa fikih itu haram kalau dilanggar. Jadi misalnya orang ini cukup, nanti kan dijelaskan ya, misalnya dengan memejam mata aja sudah berhenti dia dari mungkar, kemudian saya tarik tangannya, itu haram saya sudah. Iya. Jadi ada tingkatannya nanti. Iya. Tingkatan pertama ya. Ya, tingkatan pertama adalah ayyamal amalan yatharu minhu inzijaruhu al-qalbi anil munkar. Jadi amalan pertama adalah tingkatan pertama dalam beramar ma'ruf dan nahi anil munkar ini, kita harus melakukan sesuatu yang menampakkan ketidaksukaan dalam hati, ketidaksetujuan semacam itu. Misalnya dengan ini pun ada tingkatannya, nggak boleh loncat-loncat. Pertama, pertama memejamkan mata. Ini mengasih isyarat dengan mata. Memejamkan mata. Ya. Kemudian wal ubus. Nah ini ya berpaling, merenggut ya, merenggut. Jadi tingkatan pertama misalnya pejam mata gitu. Kalau enggak cukup, misalnya begini ya kan? Ya. Jadi merenggut, pakai merenggut, ya. Atau menoleh, enggak dihawil, dia ngomong enggak dihawil. Sudah mulai gibah nih. Wah gibahnya ulama lagi yang digibah umpamanya. Dipakai pejam mata terus, merenggut masih terus, ya paling. Kalau masih terus, tinggalkan. Itu tingkatan pertama. Jadi tingkatan pertama yaitu melakukan sesuatu yang menampakkan kita tidak setuju kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di depan kita. Ini pun ada tingkatannya. Yang pertama memejam mata misalnya, ya semacam memejam mata. Kemudian yang kedua merenggutkan, ya, merenggutkan wajah kita, menyeramkan gitu, terserahlah gimana. Wakal a'rad biwajhi wa batini, ya, atau mengalihkan pandangannya atau badannya. Kemudian kalau ya masih terus, kita tinggalkan dia. Itu amar ma'ruf nahi anil munkar yang tingkatan pertama. Ya. Imam mengatakan tingkatan pertama ini, kalau pada tingkatan pertama yakni dengan amar ma'ruf itu ada kemungkinan dia itu yata'assar, yakni paham dan mengambil apa yang kita maui, yakni dia meninggalkan terus perbuatan itu, atau dia lakukan yang wajib, atau dia tinggalkan yang tadinya haram, maka kita tidak boleh melakukan tingkatan berikutnya. Ya. Kemudian tingkatan pertama itu pun harus dari yang lebih mudah. yakni yang tadi itu, misalnya memejam mata, mengkerutkan wajah, memalingkan wajah atau badan, dan meninggalkannya. Kemudian ada permasalahan. Kita pejam mata atau kerutkan wajah atau palingkan wajah atau tinggalkan dia, tetapi kita tidak memungkinkan bahwa yang dilakukan oleh orang yang di depan kita itu, misalnya dia melakukan haram atau meninggalkan wajib, itu tidak total ditinggalkan yang haram itu, dan tidak total dilakukan yang wajib, tapi takhfif, yakni mengurangi kemungkarannya. Misalnya dia misalnya heroin, bir, dengan isyarat tadi, kita mempunyai kemungkinan bahwa misalnya heroinnya ditinggalkan atau birnya ditinggalkan. Kita mesti harus melakukan itu. Tidak harus total.
Yang penting apakah total semua haram yang dia lakukan ditinggalkan atau sebagiannya saja. Ya. Kemudian kalau misalnya ada penguasa dolim, kemudian dimungkinkan dari para ulama kalau bertindak misalnya melakukan protes misalnya, kekejaman atau kemungkaran yang dilakukan ditinggalkan oleh penguasa atau mengurangi, itu wajib dilakukan seperti tadi ya. Tapi ini yang raksi ini kalau bil akas. Tapi kalau kita temani justru berkurang, kita wajib menemaninya asal tidak ada efek-efek negatif yang lebih penting. Misalnya terus karena begitu terus masyarakat memandang wah, dah ulama khalas pas. Dah, dan enggak bisa dipercaya lagi. Ini efeknya lebih besar. Jangan kalau ada efek seperti itu. Tapi kalau nggak ada efek semacam itu dan bertemannya ulama dengan penguasa yang dolim misalnya mengurangi meniadakan keharamannya atau mengurangi keharamannya, kalau tidak ada efek negatif yang lebih tinggi, maka kita mesti melakukan itu gitu. Jadi itu intinya.